Hari ini Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan, menuju pada kemuliaan yang besar, yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengar di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, praise the Lord. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan gejolak perang antara Rusia dengan Ukraina. Pak, sudah perang belum? Hanya apa? Test drive. Dan sampai detik hari ini masih memanas. Dan saya percaya inilah awal akhir dari dunia ini. Dengar baik-baik ya, bahwa inilah awal akhir dari dunia ini. Kata saya hari ini adalah the last time, atau waktu akhir. Karena saya percaya bahwa waktu yang kita jalani saat ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Akhir di dalam dunia ini semakin dekat. Gejolak perang ini sebenarnya sudah ada lama. Keduanya saya percaya bahwa memiliki kebenaran. Rusia mengklaim dirinya bahwa dia benar. Ukraina pun mengklaim dirinya dia juga benar juga. Cina itu membenarkan apa yang dilakukan sama Rusia. Nah, sedangkan Amerika membenarkan apa yang dilakukan sama Ukraina. Jadi masing-masing saya percaya bahwa ada kebenarannya tersendiri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada dua. Ada right sama ada truth. Right itu adalah benar. 1 tambah 1 adalah 2. Itu benar. Kebenaran atas dirinya sendiri. Itu ada right. Tetapi yang terpenting harus ada truth. Truth ini adalah kebenaran yang memang benar-benar adalah benar, absolut dan mutlak. Bertahun-tahun ya saya melihat ayat Ibrani 12 ayat ke-26 sampai ayat ke-27. Seluruh dunia ini akan mengalami yang namanya suatu goncangan. Dan saya khotbahkan bahwa goncangan ini saya percaya adalah satelit. Ternyata prediksi saya salah. Bayangin loh, bertahun-tahun saya punya suatu prediksi dan sampai saya share di atas mimbar bahwa ada suatu goncangan yang besar yang saya percaya bahwa goncangan ini adalah satelit. 12 tahun yang lalu ya saya pernah khotbahkan ini, Ibrani 12 ayat yang ke-26. Coba kita lihat. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Janjinya apa? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan juga langit. Berulang-ulang kali saya berpikir bahwa ini apa? Dan saya percaya goncangan langit salah satunya adalah satelit. Ini goncangannya luar biasa. Satelit adalah goncangan langit. Yang saya percaya goncangannya sudah ada. Perang udara namanya. Rudal, nuklir. Ini goncangan yang ada di langit pasti. Ternyata saya salah, ya. Maka itu, ya, hamba Tuhan bisa salah dan saya akui bahwa saya salah. Goncangan itu bukan satelit, tapi saya percaya hari ini goncangan itu adalah perang udara. Ayat ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi jelas sekali bahwa ada suatu goncangan yang akan terjadi di bumi dan yang akan terjadi di langit. Dan efek dari goncangan itu pun ada di dalam kehidupan kita. Efeknya yang pertama, minyak 2 liter harganya 75.000 sampai 80.000. Karena Ukraina adalah penghasil minyak utama dunia. Selain minyak, nanti juga bensin. Harganya melonjak. Saya pernah ke Israel. Air putih itu lebih mahal sekali daripada bensin. Kenapa? Karena di Timur Tengah minyaknya banyak. Minyak bensin itu murah. Tapi yang namanya air bersih, air mineral, mahalnya luar biasa. Maka itu kita satu hari itu perjalanan ke Mesir cuma dikasih 2 botol aqua 600 ml. Dan itu kita irit-irit, beli bisa. Tapi mahalnya luar biasa. Mungkin 1 botol itu udah 100.000. Lebih mahal dari bensin. Dan saat ini, dengan terkikisnya Ukraina, tidak bisa menambang minyak itu sendiri. Yang menyebabkan harga minyak melonjak tinggi. Kita tetap diberkati sama Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya bahwa inilah waktu akhir. Maka itu, stoplah hari ini. Hentikan hari ini permainan-permainan dosa. Kompromi terhadap dunia ini kita harus menghentikan. Kenapa? Karena ini udah waktu yang akhir.
The last time. Coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat ketiga sampai ayatnya ke-14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu. Jadi ada tanda kedatangan Tuhan. Yang kedua adalah tanda kesudahan dunia. Dengan pengertian bahwa murid-murid mau nanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira kapan nanti Tuhan akan datang kembali, dan kapan waktunya yang namanya akhir zaman itu, yang namanya adalah kiamat atau kesudahan dunia. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui hari ini, baik itu kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia. Kita punya tanda, tapi kalau waktunya kapan, Pak? Tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui waktu kiamat atau waktu kesudahan dunia itu kapan. Waktu 1999 ya, aduh kita bingung sekali. Tahun 2000 kiamat. Kenapa? Karena zaman Bapak, zaman anak, zaman Roh Kudus adalah 2000. Saya juga menantikan kiamat itu kapan. Ternyata pada waktu itu saya tidur, pas itu saya bilang, wah udah Januari, 1 Januari, ya kan, tidak kiamat. Ada yang bilang waktu itu 2012, enggak juga, udah lewat 2012. Tidak ada satu orang pun juga yang mengetahui bahwa kedatangan Tuhan kapan atau kesudahan dunia ini kapan. Tetapi tandanya, indikatornya kita bisa mengetahui. Coba kita lihat dulu ya, Matius 24 ayat ke-36. Dengan firman Tuhan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui. Jadi kalau ada orang yang tahu, sesat pasti. Karena kalau dia mengetahui, berarti dia melawan firman ini. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang hari dan saat itu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak tahu. Bayangin, malaikat di sorga yang bisa nguping dari Allah Bapa juga kagak tahu waktunya itu kapan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui. Malaikat pun tidak di sorga, dan anak pun tidak. Ini suatu rahasia, hanya yang tahu Allah. Berarti kalau ada orang yang mengetahui bahwa kiamat ini tanggal 21 Januari 2025, bohong otomatis. Kenapa? Tidak ada satu orang pun juga, hanya Bapa sendiri. Jadi ini adalah suatu rahasia. Rahasia siapa? Rahasia dari Bapa. Tetapi tandanya kita tahu. Biasanya kalau listrik mau mati, kita ini bisa tahu. Ini udah agak gelap-gelap. Itu kita bisa tahu tandanya. Tetapi matinya pas kapan kita tidak pernah bisa tahu. Contohnya orang udah ada di ICU, kita tahunya ada tanda-tanda kematian. Tapi matinya kapan kita tidak pernah tahu. Mau hamba Tuhan seperti apapun juga tidak tahu. Paling cuma bilang aja, prediksi doang. Yang 4 jam lagi lah mati lah. Enggak benar-benar 4 jam. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang juga. Setidak-tidaknya tandanya kita sudah tahu. Jadi akhir zaman akhir, yaitu waktu terakhir, ada tanda-tanda yang kita harus mengerti. Nah, tandanya apa saja? Coba di ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi yang pertama akan ada penyesatan demi penyesatan. Sekarang ini banyak. Kasih Yehova, Mormon, Children of God, Illuminati, Formation, Satanic Community and Church. Sekarang maaf loh. Gereja jangan dibilang gereja setan loh. Dia tolak gereja setan. Enggak, saya bukan Satanic Church. SCC namanya, Satanic Community Church. Ini adalah apa? Penyesatan. Yang pasti adalah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berhati-hati sekali. Banyak gak? Banyak. Kalau kita lihat kasih Yehova pakai Yesus, tapi maaf, dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia hanya percaya Yesus adalah seorang nabi, seorang yang hebat, yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan, membebaskan, melepaskan, tetapi tidak menyelamatkan. Inilah anti Kristus itu sendiri, yang menolak Kristus, menolak pengurapan, menolak kasih karunia Allah. Jadi akan ada penyesatan. Penyesatan yang seperti apa, Pak? Coba kita lihat Markus 13 ayat ke-22 sampai ayat ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab Mesias-Mesias palsu. Berarti ada Mesias asli dan juga ada Mesias palsu. Siapa Mesias asli? Yesus namanya. Berarti kalau yang palsu adalah mirip Yesus, dan bahkan dia mengakui bahwa dialah Yesus, dialah jelmaan Allah itu sendiri.
dan nabi-nabi palsu. Kalau ada yang palsu, berarti ada yang asli. Dia punya julukan adalah nabi. Dilihat sama orang adalah nabi. Tetapi orang tidak tahu apakah ini palsu, apakah ini asli. Maka itu saya berulang-ulang kali bilang kepada jemaat Tuhan bahwa untuk mengetahui yang asli dan yang palsu, ukurannya cuma satu, firman. Tidak ada lagi yang lain. Karena kalau nabi palsu, Mesias palsu, dia punya tujuan pribadi. Tapi nabi yang asli, Mesias yang asli, dia punya tujuan yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang apa? Pilihan. Orang-orang gereja, orang-orang yang kenal Tuhan, para pendeta-pendeta, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan disesatkan juga dengan apa? Dengan melihat yang namanya mujizat, dengan melihat yang namanya kesembuhan, dengan melihat yang namanya hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Hati-hati hari ini. Banyak apa? Banyak. Contohnya apa? Bagaimana Pak? Simple contohnya. Pelayanan saudara dan saya hari ini harus seperti Yesus. Saudara hari ini tidak seperti Yesus, berarti kemungkinan besar saudara dan saya adalah nabi-nabi palsu. Saya banyak sekali melihat di YouTube, ya ketawa saja. Nulis apa, megang kertas gitu ya. Wah, rame. Orang cuma gini doang. Loh, gitu aja juga kagak. Yesus pelayanannya nggak seperti itu, maaf. Ada wanita di sumur. Yesus duduk santai, nggak ngejar setoran. Kalau ini enggak, saya lihat ada 100 orang. Orang cuma digituin aja. Tapi orang percaya loh bahwa itu sembuh. Saya nggak menjudge. Tapi maaf, pelayanan yang tidak seperti Yesus, saya mau katakan sesat. Meskipun mujizat ada, yes, mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang itu. Setiap pelayanan yang tidak seperti Yesus, saya mau katakan sesat. Apapun juga, mau dia bernubuat, mau dia punya penglihatan, mau dia punya apapun juga yang tidak seperti Yesus, sesat pasti. Kadang-kadang diinjek-injek semua. Kaki orang diinjek-injek, ya sakit lah. Sepatunya sepatu pantofel lah. Udah lah, stop lah. Ada hamba Tuhan luar negeri nyembuhin orangnya dengan cara, kamu sakit apa? Wah, saya sakit di perut saya, di lambung saya, ditonjok sama dia. Semuanya. Tapi sembuh. Yesus nggak seperti begitu. Yesus menyembuhkan ada waktu. Di dalam KKR pun kita doain orang, enggak, terima, sembuh kamu, sembuh kamu, sembuh kamu, sembuh kamu. Anda dukun berarti. Saya doakan anugerah Tuhan yang tercurah dalam kehidupan dia, Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu berlimpah-limpah. Ada sesuatu hal yang kita masukkan dalam kehidupan dia. Bukan langsung sembuh, sembuh, sembuh. Anda lagi jualan mujizat namanya. Seperti jualan obat. Stoplah. Inilah penyesatan. Yang kedua, penyesatan dibungkus dalam jubah pendeta, nabi, dan gereja. Matius 24 ayat yang kelima. Kembali lagi ayat yang kelima. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama Tuhan. Jadi gini, si pendeta palsu, si nabi palsu, si gereja palsu ini bukan dia pakai nama yang lain, pakai namanya anak Yesus, dibungkus sama jubahnya pendeta, dibungkus sama temboknya gereja. Ini adanya di gereja loh, Pak. Kalau adanya di gereja pasti pakai nama Yesus. Yes, dia pakai nama Yesus. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Mereka menyesatkan banyak orang. Pakai nama apa? Pakai nama Yesus. Pak, di gereja loh Pak, gerejanya ini loh Pak. Yes, betul. Tapi dibungkus doang. Pelayanannya seakan-akan pelayanan rohani. Padahal sebenarnya orang ini hanya ingin mencari uang. Ulang-ulang kali. Orang ini cuma mau mencari duit. Waduh, kelihatannya susah ini. Ini kamu kelihatannya dulu tidak memberikan persepuluhan sih. Jadinya nih sulit. Jadi apa yang kamu utang, kamu harus bayar semuanya. Fokusnya uang. Hati-hati. Bungkusannya apa? Tembok gereja, jubah pendeta. Di luar sana sangat banyak sekali yang maaf, dia bisa share tentang kebenaran. Tapi maaf, sebenarnya
dia menolak kebenaran itu. Mulutnya lip service. Mulutnya dia bilang bahwa yes, saya tetap pada kebenaran. Padahal hatinya sebenarnya busuk. Jadi kita harus berhati-hati. Matius 7 ayat 21 sampai ayat ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga. Ayat ke-22. Pada hari terakhir banyak orang. Kapan hari terakhir? Hari ini. Banyak orang akan datang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat. Orang ini bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat ke-23, coba kita lihat. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti gini, orang yang bernubuat itu, orang yang mengadakan mujizat itu, orang yang menyembuhkan, orang yang melepaskan, membebaskan, Tuhan bilang bahwa engkau itu bukan pendeta, engkau itu bukan hamba Tuhan, engkau itu bukan nabi, tapi engkau adalah penjahat. Kenapa penjahat? Maaf, kalau kita mau tarik garis lurus kejahatan manusia, itu di uang. Tuhan, bukankah saya nyembuhin orang, bernubuat dan lain-lain? Tuhan semuanya, kamu semua adalah maling di gereja. Kenapa? Karena duit faktornya. Pelayanan pun duit. Nggak ada duit, nggak pelayanan. Pendeta di atas mimbar, kalau kagak dibayar nggak mau melayani. Tuhan mau bilang loh, kamu maling gereja kamu. Ini penting buat kita. Keluar, out of the box. Kita melayani karena kasih. Sampai detik hari ini saya bangga bahwa saya pelayanan tidak berbasiskan uang. Saya punya kebanggaan tersendiri. Kemarin saya sempat drop. Tuhan kuatkan saya. Tuhan bilang, Andre, kamu adalah orang yang aku percaya. Itu hebat luar biasa. Kok saya nggak pernah dengar itu? Kamu adalah orang yang aku percaya. Kekuatan yang luar biasa muncul dalam hidup saya. Saya ini bukan orang biasa. Saya ini orang yang dipercaya sama Tuhan. Percaya punya gereja. Percaya keuangan gereja di tangan saya. Dan Tuhan percaya itu semua. Kita punya tujuan ke gereja. Ada tujuan orangnya ke gereja bukan hanya mencari Tuhan. Dagang. Unsurnya apa? Uang lagi. Ada orang yang ke gereja unsurnya bukan mencari uang. Mau nawarin asuransi bos. Mau nawarin ini, mau nawarin itu dan lain-lain semuanya. Ada orang yang ke gereja tujuannya bukan untuk cari Tuhan, cari pembenaran atas hidupnya dia sendiri. Coba kita lihat yuk sama si pendeta yuk. Boleh nggak kita seperti gini? Maaf, Anda jangan pernah lupa ingatan nggak? Saya berulang-ulang kali, yang namanya dosa, Anda tidak perlu firman. Dengar-dengar. Untuk menyatakan dosa, Anda tidak perlu firman. Tetapi hatimu saja sudah cukup. Jadi nggak usah nanya, Pak Pendeta ini dosa nggak? Maaf, Anda tidak perlu firman. Kenapa? Hatimu sendiri Anda tahu bahwa Anda itu dosa. Tapi orang suka hilang-hilang ingatan. Maka itu dia tanya pendeta, Pak, saya lakuin ini boleh gak sih Pak? Korupsi boleh gak sih Pak? Mabok boleh gak sih Pak? Orang mabok ditangkap polisi, berarti tidak bagus. Tidak perlu firman, maaf Pak, di firman gak ada, Anda tidak perlu firman. Anda hanya perlu hati yang murni saja untuk Anda mengakui bahwa Anda salah. Simple. Tapi banyak orang hari ini mau merasakan pembenaran dari firman itu sendiri. Out of the box. Yuk jangan kompromi dengan dosa. Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa tidak pernah mengenal kamu? Karena kamu si penjahat itu. Tapi dibungkusnya sama jubahnya pendeta. Dibungkusnya sama jubah pelayanan. Dibungkusnya sama perkataan yang baik. Perkataan yang sopan. Dibungkusnya sama persembahan yang engkau berikan, persembahan yang besar ini. Dibungkus sama itu saja. Padahal sebenarnya penjahatnya adalah ini orang. Kenapa? Karena basisnya adalah uang. Banyak orang masuk ke gereja, gereja-gereja besar. Saya nanya, kamu kenapa masuk ke gereja besar? Kan dulu kamu di BLCC, dulu kamu di Batra. Pak, maaf. Di gereja besar ada jaminan hari tua. Di gereja Bapak nggak ada jaminan hari tua. Berarti saya harus bikin BPJS. Ketenaga kerjaan sama kesehatan. Kalau di tempat Bapak hari tua saya tidak terjamin, Pak. Kalau di tempat ini hari tua saya terjamin. Saya bingung sekali sih. Waktu zaman Yesus tidak pernah ada yang namanya jaminan hari tua. Kenapa? Saudara dan saya dijamin sama Tuhan. Gereja Bapak maaf, kasih makannya cuma lontong aja. Kadang-kadang lontongnya basi, gak enak lontongnya katanya. Tapi di tempat lain Pak,
Kita standing party, Pak. Pak, itu unsurnya saya berulang-ulang kali lagi bilang adalah uang, uang, dan uang. Mau siapapun juga. White out singers, mau main musik, mau apapun juga. Kalau basisnya sudah uang, Anda bukan cari Tuhan, Anda cari uang. Dan uangmu itu akan habis. Kenapa? Karena engkau adalah si pembuat kejahatan itu sendiri. Larinya nanti akan ada di mana? Ranjang orang sakit. Hati-hati. Saya sangat takut dengan ranjang orang sakit. Maka itu apapun yang saya mau lakukan, saya bisa melenceng dari Tuhan. Tidak ada mungkin yang tahu. Terbungkus rapi semuanya. Terima maaf. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi saat itu firman Tuhan bilang. Orang baik diawasi dan orang jahat pun diawasi. Untuk apa? Memberikan suatu akibat. Akibatnya adalah ranjang orang sakit. Detik itu. Mungkin kita bilang, Pak, nggak ada yang lihat pas maaf. Tuhanmu maha tahu. Engkau bisa bohongin pendeta, engkau bisa bohongin gereja, tapi engkau tidak pernah bisa membohongi Tuhan itu. Dan akibat dari kebohonganmu, engkaulah penjahat. Yang ketiga, ayat yang ke-6, Matius 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan dunia ini. Firman Tuhan bilang, kamu, yaitu saudara saya, akan dengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Siapa yang tidak mendengar perang Ukraina dengan Rusia? Kenapa? Karena efeknya sampai ke kita. Pas saya beli minyak 2 liter 75.000, 80.000 di Indomaret, di Alfamaret juga sama. Saya bingung. Biasanya maaf 30.000 paling. Terus kita tanya, kenapa, Pak? Rusia sama Ukraina, kita dengar deru perangnya, kabar tentang perang itu. Jadi tidak mungkin kita tidak dengar. Firman Tuhan bilang, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nah, banyak orang yang gelisah, nimbun minyak ini. Anda tidak perlu nimbun minyak, maaf. Saat Anda diberkati, maaf. Minyak 2 liter 500.000 pun Anda beli, dan Anda punya uang itu. Kenapa? Karena Anda diberkati sama Tuhan. Tidak perlu nimbun minyak. Ngapain nimbun minyak semuanya? Bensin pun sama. Kalau mau naik pun, saudara saya punya uang untuk membeli itu. Kenapa? Karena saudara diberkati sama Tuhan. Ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tapi saya percaya, saudara saya diberkati sama Tuhan. Tidak ikut masuk di dalam krisis ini sendiri. Gak usah mengeluh, gak usah. Kita punya pekerjaan, kita punya usaha masih tetap sama. Bayarlah. Kondisi dunia tidak kondusif, tetapi hidupmu harus kondusif. Hidupmu harus tetap yakin di hadapan Tuhan, harus bersuka cita di hadapan Tuhan. Jangan ikut-ikutan dunia. Saudara saya harus hidupnya di dalam sukacita, di dalam berkat-berkat Tuhan. Ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi ini tuh baru awal. Pak, ini bahaya nih Pak. Maaf, ini baru awal yang kita akan hadapi. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat ke-11. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Ayat ke-12. Dan karena semakin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Pesan saya hari ini, nanti kita akan mungkin diizinkan sama Tuhan masa-masa yang suka. Bertahanlah dalam kemuliaannya. Kenapa? Karena saya percaya pernyataan Tuhan sempurna. Andai kata maaf kita nggak bisa beli minyak, kita nggak bisa beli bahan-bahan pokok atau apapun juga, saya percaya bahwa burung itu bisa memberikan kita makan. Saya percaya bahwa bisa mengubah batu-batu itu menjadi nasi buat kita. Saya percaya itu. Inilah iman bahwa penyertaan Tuhan begitu sangat sempurna di dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Burung-burung di udara tidak ada yang memberi makan, tapi dia selalu bisa terbang dengan hebat, dengan luar biasa. Apalagi saudara dan saya hari ini yang hidup takut akan Tuhan,
Tuhan jaga itu, lindungi Tuhan, cover Tuhan, protect. Jangan pernah takut. Ayat ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Yang terakhir saya mau katakan, hiduplah dalam Injil. Hiduplah dalam firman. Bagaimana saya bisa bertahan, Pak? Maaf, orang yang roboh dalam hidupnya dia, orang yang gagal di dalam kehidupan dia, karena 3 hal dia lupakan. Firman, pujian, doa. Dia mengabaikan firman, pujian, doa. Firman, pujian, doa seperti tubuh, jiwa, dan roh. Tidak boleh terpisahkan. Firman, pujian, doa. Orang Kristen gak ada firman, pujian, doa, maaf, pasti hidupnya dalam dosa dan kompromi dengan dosa. Tapi kalau saudara dan saya hari ini ada firman, pujian, doa, saya percaya tekanan seperti apapun juga engkau siap untuk mengatasi semua yang ada. Anda bisa terbang seperti Raja Wali. Ada badai, ada angin, ada tofan, atau apapun juga. Tetap kuat, tidak mengeluh. Kenapa? Karena ada kekuatan. Kekuatannya di dalam dirinya dia. Melalui apa, Pak? Melalui firman, pujian, dan juga doa dalam hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah Anda membaca firman hari ini? Sudahkah Anda memuji menyembah Tuhan hari ini? Sudahkah Anda berdoa hari ini? Saya udah, Pak, doanya doa makan, Pak. Itu setiap kali juga kita lakuin. Doa di sini adalah komunikasi 2 arah dengan dia. Adanya suatu connecting yang tidak terputus. Memuji menyembah Tuhan, pujilah dia. Maaf, bukan cuma mendengar YouTube dengan headset Anda belum memuji Tuhan. Keluarkan melalui mulut Anda. Pak, suara saya fals, Pak. Yang fals itu yang Tuhan suka. Suara Tuhan itu fals. Firman Tuhan bilang, aku mendengar suaramu seperti bunyi guru. Anda tahu gak sih bunyi guru itu apa? Itu bukan fals-fals lagi tuh. Itu suara Tuhan itu. Maka itu maaf, gak penting di tempat ini suaramu yang hebat. Karena engkau bukan penyanyi, tapi engkau ada seorang penyembah. Anda adalah worshiper, bukan singers. Bersyukurlah hari ini suara-suara fals seperti saya. Efesus 5 ayat ke-16. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan bilang jelas sekali, hari-hari yang diukur sama waktu, yang kita jalani, yang kita hadapi dengan ada waktunya, itu firman Tuhan bilang ada jahat. Semuanya, yes, semuanya jahat. Tidak ada satupun yang baik. Maka itu firman Tuhan bilang, pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Hari-hari yang ke depan ini adalah hari-hari yang tidak menentu. Goncangan demi goncangan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kemarin saya punya teman, saya kenal di Telegrams. Dia ada channel YouTube-nya sangat bagus sekali. Saya suka dan saya WhatsApp dia. Saya nanya-nanya. Terus habis itu saya bilang, saya boleh telepon nggak? Loh, jangan telepon, katanya. Kenapa? Kita ngobrol-ngobrol lah. Karena dia punya YouTube subscribernya udah 1000 itu. Waduh, udah banyak banget lah. Wah, itu top lah dia lah. Saya bukan tidak mau voice call, katanya. Kenapa emang? Saya tuli. Hah? Tuli? Tapi dia punya channel YouTube. Wah, orang yang normal aja mungkin nggak bisa punya subscriber dan juga tidak mungkin bisa jadi YouTuber seperti dia. Dia tuli. Saya kaget. Hah? Kamu tuli? Sejak kapan kamu tuli? Udah 1 tahun yang lalu saya tuli. Kamu benar-benar nggak bisa dengar? Iya. Itu yang kamu ucapin. Yang di YouTube bagaimana? Ya saya ucapin aja. Saya tidak pernah mendengar ucapan itu. Sedih loh. Waktu saat itu dia panas tinggi. Mau ke dokter besoknya. Udah lewat. Hati-hati. Saat saudara dan saya panas tinggi, besok saya mau ke dokter aja. Besoknya saat dia bangun, masih dalam kondisi panas, dia nggak bisa mendengar. Kedua, maaf, ini waktu terakhir. Hari itu adalah hari terakhir buat dia, itu dia bisa mendengar suara. Ada satu lagi jemaat udah lama, usianya 30 tahunan lah. Saat dia tidur, ya normal aja, dia normal aja. Tidak ada panas, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada ini. Semuanya normal, semuanya benar-benar normal, total semuanya. Pas dia bangun pagi-pagi, dia mau buka mata dia bingung. Mata saya udah kebuka atau belum? Ternyata semua gelap. Berarti maaf, hari itu adalah hari terakhir dia untuk melihat. Sedih. Gak ada yang tahu. Jangan kita bilang, saya hebat. No, maaf. Pernyataan Tuhan begitu sangat sempurna dalam hidup kita. Itu yang kita yakini. Tapi maaf, hari ke depan itu seperti apa? Belum pernah bisa lihat semua.
Kemarin ada orang yang sehat-sehat. Saya nanya, ada di mana itu? Loh, 3 hari yang lalu. Kenapa? Udah pass away, udah mati. Loh, itu orang sehat. Yes. Gak ada yang bisa tahu umur orang. Maka itu hari ini yang masih punya keluarga, kumpullah sama keluarga. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Kita tidak pernah tahu waktu yang akan terjadi. Pergunakan dengan baik. Kita punya istri, ajak dia, kasihi dia, ajak dia makan yang enak. Punya adik, mama, papa, semuanya, ajak makan yang enak. Mungkin itu makanan yang terakhir. Saya pun sedih terhadap ibu saya yang udah meninggal. Yang makan terakhirnya cuma lontong cap gome. Terus saya maunya ajak dia ke Gyukaku kayak itu terakhir. Udah terakhir loh. Terakhir masa makan lontong cap gome. Aduh. Kalau terakhir saya tahu, saya akan aja di hotel mulia. Ayo mah, makan yang terakhir. Satu meja makan. Karena kita tahu terakhir. Tapi saya tidak pernah tahu tentang hal itu masalahnya. Maka itu saat ini kalau kita mau ajak saudara kita, mau ajak teman kita, mau ajak siapapun juga, kasih yang terbaik. Kenapa? Kemungkinan besar itulah yang terakhir dalam hidup kita. Saya pun sama. Hari ini saya mau memberikan yang terbaik, terutama untuk anak saya. Kok mau makan apa tuh? Makanlah. Saya diajar sama papa saya, Andri mau makan apa, Andri makan. Tapi harus habis. Waktu itu saya jarang sekali makan tidak habis. Karena saya tahu apa yang saya ambil harus habis. Karena papa saya bilang, harus habis. Tapi boleh makan apa saja. Meskipun saat itu saya beli banyak hal untuk supaya saya bisa makan. Tapi maaf, ada papa saya, ada orang tua saya yang rela tidak makan, tapi dia ingin memberikan makan buat saya. Itulah hari terakhir. Dan sampai detik hari ini, saya rindu sekali untuk bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Inilah hari terakhir kita. Ini waktu terakhir. Waktu terakhir Pak, perang dunia Pak, yes. Perang dunia juga waktu terakhir. Tapi itu nanti. Tapi waktu terakhir dalam kehidupan kita, firman Tuhan bilang, hidup itu seperti uang. Hari ini dites PCR negatif, besok positif. Kenapa enggak? Banyak ya seperti begitu. Tiba-tiba kritis. Uangnya banyak Kak, uangnya banyak. Dikumpulin uangnya semua. Tapi ternyata maaf, uang tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menyembuhkan. Tapi memperpanjang bisa, dipanjangin umurnya bisa. Tapi maaf, untuk menyelamatkan kita tidak pernah bisa. Selain hari ini, gantungkan hidupmu kepada Tuhan. Yang terakhir, Amos 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, kepada kaum percaya, kepada saudara dan saya hari ini yang mendengar firman. Carilah aku, yaitu carilah Tuhan itu. Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Maka kamu, yaitu saudara dan saya akan hidup. Carilah aku, carilah Tuhan dalam hidup kita. Maaf, end of the end dalam hidup kita. Kita akan berhenti semua apa yang kita cari. Kecuali satu, adalah Tuhan. Mungkin saat ini engkau bekerja untuk cari uang. Tapi ada kalanya, suatu hari nanti, saudara dan saya akan stop cari uang. Ada yang bisa cari uang terus sampai di peti mati pun udah mati nih, masih cari uang terus. Nggak bisa, maaf. Ada lalat satu aja Anda tidak sanggup untuk bisa apa? Mengusir itu sendiri. Ketika sudah ada di peti mati, carilah aku. Jangan cari uang, jangan cari jabatan, jangan cari pembenaran, jangan cari ketenaran. Cari aku, cari Tuhan. End of the day itu Tuhan. Engkau akan berhenti semuanya. Apapun pekerjaan kita akan berhenti semua. Keuangan kita kumpul-kumpul juga akan berhenti semuanya. Tidak mungkin itu akan berlanjut semuanya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Boleh kita simpan untuk kita bisa hidup. Muter lagi. Boleh. Satu, saudara saya harus cari Tuhan. Tidak boleh tidak cari Tuhan. Harus cari Tuhan kemanapun kita berada. Libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna ketika kau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada waktu saudara saya cari Tuhan, maka kamu akan apa? Hidup. Hidupmu ini tergantung sama engkau cari Tuhan atau tidak. Ketika kau cari Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan hidup dan hidupmu pasti lebih hidup. Cari uang, Anda tidak akan mungkin hidup. Bisa beli apapun juga. Sombong semuanya. Itu orang-orang yang tidak pernah cari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
hidupmu tergantung sama Tuhan. Saya ngobrol sama anak saya kemarin waktu pas kami makan malam, saya bilang bahwa, kok yakin nggak bahwa papi akan mati? Iya lah, Pi, kita semua akan mati. Terus saya bilang, saat papi mati nanti, jangan pernah percaya bahwa papi mati. Papi ini tidak pernah mati. Hidup papi ini kekal, tapi papi hanya pindah saja. Maka itu saya ingatkan kita, fisik saya mati, tapi saya hanya pindah saja. Pindah kemana Pak? Pindah ke dalam kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena kita cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, kita tidak mungkin mati. Matinya cuma mati fisik, cuma ditangisin saja, habis itu dikubur. Padahal maaf, roh dan jiwa kita menuju pada Tuhan. Kekekalan itu ada di dalam hidup kita. Tidak pernah kita mati. Kita ini tidak pernah bisa mati. Jadi jangan percaya bahwa kita bisa mati. Benar. Kita tidak pernah bisa mati. Fisik kita bisa berhenti. Stop. Ini maaf. Hidup kita masih berlanjut. Jadi pada waktu kita terakhir udah, Tuhan aku serahkan nyawaku. Hidup kita itu lagi apa? Lagi diteruskan, lagi di forward. Forward kemana? Forward ke dalam dunia yang baru, yaitu surga. Langsung dipindahkan sama Tuhan. Dari dunia ini, pindah ke dalam kerajaan surga. Sedetik kemudian. Jadi apa? Gak pernah mati kita. Nah tapi dunia bilang, kalau tubuhnya mati, kita mati. Saya tidak percaya itu. Saya percaya tubuh saya saat ini berhenti beraktivitas. Entah itu orang bilang adalah mati, tapi jiwa dan roh saya langsung di forward kepada Tuhan dan tidak pernah mati. Tubuh bisa mati, tapi roh dan jiwa apa? Tidak pernah ada yang bisa mematikan itu semua. Langsung di forward kepada Tuhan. Maka itu orang-orang yang mati, semuanya, langsung. Kenapa nih? Dia tidak tahu bahwa dia mati. Kenapa? Karena kematian itu tidak pernah ada. Jadi gini, pada waktu dia pass away, tiba-tiba dia ada di suatu tempat. Loh, kok gue di sini? Ya udahlah, gue jalanin aja. Simpel. Nah, tapi orang di dunia ini nangis-nangis ini. Aduh, kenapa mati semuanya? Padahal si orang yang matinya pada waktu loh, pindah juga akhirnya. Hebat nih cara Tuhan mindahin. Itu engkau akan terkejut bahwa kehidupanmu kekal itu selama-lamanya karena engkau punya Allah yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.